Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan umur kita dalam rangka menjalankan ibadah-ibadah dan perilaku-perilaku positif untuk kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Tak lupa, salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, sampai kepada kita umatnya, umat akhir zaman yang insya Allah apabila kita menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa-apa sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah, kita bisa termasuk kepada umatnya yang beruntung. Oke, hari ini saya mau berbagi sebuah ilmu yang saya dapatkan dan alhamdulillah sudah saya praktikkan juga dalam kehidupan sehari-hari yang dampaknya sangat luar biasa untuk saya pribadi dan untuk orang-orang terdekat saya, karena dengan ilmu ini alhamdulillah saya bisa menjadi lebih tenang, lebih rileks dalam menghadapi sebuah kejadian, bahkan kejadian yang sangat mungkin kalau dahulu mungkin saya kalau menghadapi kejadian tersebut sudah bereaksi ya, bereaksinya mungkin marah seperti itu ya, kesal, dan saya akan membagikan tipsnya untuk teman-teman semua bagaimana caranya supaya kita tidak bereaksi kesal, marah, dan lain-lainnya. Oke, simak terus videonya dan nanti akan saya bahas juga kenapa sih untuk mengelola batin itu sangat penting, karena dalam diri manusia itu sejatinya dan telah difitrahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sebuah pikiran dan perasaan. Dan pikiran dan perasaan itu sangat berpengaruh pada perilaku yang akan kita lakukan. Penasaran? Yuk simak sama-sama videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dalam pembahasan hari ini tentang pondasi menata batin dengan sebuah kata why, atau kenapa sih? Kenapa pondasi menata batin itu sangat penting? Seperti kita tahu, manusia ini memiliki akal dan pikiran. Berbeda halnya dengan hewan. Hewan hanya memiliki insting, tapi manusia diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki akal dan pikiran supaya kita bisa memilih perilaku yang baik dan sesuai dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berkehidupan di dunia ini sebaik-baiknya. Nah, jadi tadi kenapa sangat penting ya kita harus mempelajari, harus mengelola batin ini, karena sejatinya kadang suasana batin itu kita berubah-ubah ya. Batin kita ini sangat dipengaruhi oleh kebiasaan kita. Kebiasaan juga dipengaruhi oleh perilaku yang sering kita lakukan. Nah, lalu perilaku ini harus seperti apa sih dalam mengelola perilaku dari diri kita masing-masing? Nah, di sini saya akan coba sharing ya kepada teman-teman semua. Kenapa sih kita awali dari perilaku dulu? Yang pertama, ya, kenapa kita mengelola perilaku itu sangat penting? Karena perilaku itu adalah bagaimana kita mengambil tindakan yang berasal dari perasaan kita. Nah, dari perasaan itu, perasaan juga berasal dari sebuah pikiran. Ya. Pikiran itu kan ada dalam benak kita ya, di dalam diri masing-masing. Setiap orang diberikan oleh Allah itu sebuah pemikiran ya, atau akal. Dan dari pemikiran-pemikiran tersebut seringkali terjadi
antara pilihan yang A ataupun pilihan yang B, bahkan bisa bercabang banyak pilihannya. Nah, jadi kenapa sih mengelola perilaku itu sangat penting? Karena perilaku itu dipengaruhi oleh pikiran kita, ya. Jadi perilaku itu dipengaruhi oleh pikiran kita. Nah, adapun kenapa sih harus kita kelola pikiran dalam diri kita? Karena yang menjadi sebuah hambatan paling besar dalam diri setiap manusia itu adalah ada di dalam dirinya. Jadi manusia memiliki beban ataupun kesulitan hidup itu, bagaimana caranya dia menyelesaikannya, baik lagi kepada diri mereka masing-masing. Ya. Jadi, saya bisa jelaskan di sini kenapa mengelola apa yang ada di dalam diri kita itu lebih penting daripada kita mengelola yang ada di luar kita. Kalau yang mengelola dalam diri kita itu ada dalam kendali diri kita. Kita yang mempunyai kendali, kita yang mempunyai hak atas diri kita sendiri. Jadi kita mau dibawa kemana perilaku dan pikiran kita itu, apakah ke arah yang positif atau yang negatif. Nah, sedangkan kita membahas apa yang ada di dalam diri kita tadi, ada juga apa yang ada di luar diri kita, atau kita sebut di sini outer game, ya. Outer game itu seperti apa sih? Jadi seperti misalnya yang saya beri contoh, ya, apa yang orang pikirkan kepada kita, apa yang orang lakukan kepada kita, itu adalah outer game, ya, yang bukan dalam kendali diri kita. Nah, jadi di sini kita akan fokus kepada inner game kita sendiri yang ada di dalam diri kita, karena itu adalah pondasi awal untuk bisa kita menata batin kita. Oke, jadi selanjutnya, setelah kita tahu kenapa sih sangat penting untuk mengelola tadi perilaku kita, karena perilaku itu dipengaruhi oleh perasaan dan perasaan dipengaruhi oleh pikiran. Jadi kalau bisa saya jabarkan di sini, jadi yang pertama itu adalah pikiran. Pikiran kita itu mempengaruhi bagaimana kita memiliki perasaan. Jadi pikiran lalu perasaan. Nah, setelah dari perasaan itu akan muncul sebuah tindakan atau perilaku, ya. Jadi tadi pikiran, perasaan, lalu tindakan atau perilaku. Nah, dari perilaku ini atau tindakan yang ini akan menghasilkan sebuah hasil, yaitu sebuah kebiasaan. Jadi kebiasaan ini sangat tergantung oleh 3 faktor sebelum dari kebiasaan itu sendiri. Yang pertama adalah pikiran, lalu perasaan, lalu perilaku, lalu kebiasaan. Nah, dari situ kalau kita sudah bisa menata atau bisa menjabarkan bagaimana sih kita memiliki perilaku lalu hasilnya memiliki kebiasaan, apakah itu kebiasaan yang baik atau yang buruk, itu sangat diperilaku oleh faktor pikiran kita sendiri. Nah, jadi kadang juga ada hambatan ataupun tantangan dari luar diri kita yang kita sebut, mungkin ini kita sebut kejadian, ya. Tapi ini kejadian ini jangan kita hanya selalu menyalahkan kejadian yang terjadi pada kita. Karena kejadian itu bersifat netral. Kenapa bersifat netral? Karena kejadian itu tidak dipengaruhi oleh dalam diri kita. Kejadian yang di luar yang datang kepada kita, itu di luar kendali kita. Tapi kejadian yang menimpa kita itu bagaimana kita menyikapinya, supaya kejadian itu bisa menjadi hikmah untuk kita, bisa menjadi pelajaran untuk kita, dan kita pun dalam menerima kejadian tidak bereaksi. Jadi, kenapa tidak bereaksi? Karena bereaksi itu sifatnya spontan. Yang mana pikiran kita sejatinya itu kebanyakan adalah pikiran negatif dalam diri manusia, tapi bagaimana caranya kita mengelola pikiran negatif itu diarahkan ke pikiran yang positif.
Nah, kadang kalau kita bereaksi itu dalam menghadapi sebuah kejadian, kalau bereaksi pasti hasilnya akan negatif. Karena kita tidak mengolah dulu kejadian tersebut dengan cara merespon. Merespon itu tadi bagaimana caranya kita mengelola sebuah kejadian melalui sebuah pikiran, melalui sebuah perasaan, melalui perilaku kita, lalu akan muncul sebuah hasil. Ya. Yang hasil ini sendiri seringkali bisa kita sebut sebuah kebiasaan ya. Kebiasaan kita dalam menghadapi sebuah kejadian dalam hal ini, apakah kita sudah mampu bisa mengelola kejadian dengan baik atau buruk. Nah, jadi saya ingin sharing kepada teman-teman semua di sini, jika kita menghadapi sebuah kejadian, yuk mulai dari sekarang kita lebih merespon, bukan lagi kita bereaksi ya. Karena merespon itu adalah sebuah tindakan yang nanti insya Allah hasilnya akan baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi, hambatan-hambatan itu kita harus bisa kelola. Apakah itu hambatannya dalam diri kita, yaitu inner game tadi, atau misalnya dari luar diri kita atau outer game, itu kita jangan berfokus pada masalah, tapi fokuslah pada solusi yang ada bisa kita lakukan, fokuslah pada apa yang ada dalam kendali kita. Dan selanjutnya, saya akan membagikan tips untuk teman-teman semua. Ini ada 7 kaidah dalam menata batin kita. Yuk simak sama-sama. Nah, jadi di sini saya akan sharing kepada teman-teman semua 7 kaidah pikiran dan perasaan. Atau tadi yang saya sebutkan, tadi bagaimana kita menata batin, itu tergantung pada pikiran dan perasaan kita. Oke, simak ya. Yang pertama, manusia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa memilih pikiran, perasaan, dan tindakan mereka. Yang dalam bahasa Arab kita sering kenal dengan istilah ikhtiar ya. Ikhtiar sendiri asal katanya dari khair yang artinya baik. Jadi bagaimana kita mengarahkan pikiran, perasaan, serta tindakan kita itu ke arah yang baik. Itu yang pertama. Oke, kita lanjut kepada kaidah yang nomor 2, yaitu kejadian atau situasi itu tidak sama dengan apa yang kita pikirkan. Jadi, artinya di sini kalau kita mendapatkan kejadian ataupun situasi yang sedang kita hadapi, itu tidak sama sekali mempengaruhi perasaan kita. Yang mana perasaan itu sangat dipengaruhi oleh pikiran kita sendiri. Nah, pikiran kita sendiri itu ada di dalam kendali kita. Jadi bagaimana caranya kita bisa mengendalikan pikiran kita supaya kita bisa mengelola perasaan kita, lalu bisa berperilaku atau bertindak sesuai dengan apa yang kita kehendaki sebelumnya. Kaidah yang nomor 3, yaitu kita tidak bisa memilih kejadian atau situasi yang menimpa kita, tapi kita bisa memilih respon yang kita berikan terhadap situasi ataupun kejadian tersebut. Di sini pun ada langkah-langkah ataupun cara bagaimana kita untuk bisa merespon. Di sini akan saya sharingkan. Kalau misalnya teman-teman masih bingung bagaimana cara mengawalinya, saya akan share bagaimana respon yang tepat dan urutan yang tepat supaya respon kita ini sudah sesuai dan bisa menghasilkan sebuah tindakan yang tepat. Jadi, kalau kita mendapatkan sebuah kejadian, cara merespon yang pertama itu adalah kita harus sabar dulu. Lalu setelah sabar, kita bisa ridho. Setelah ridho, kita bisa bersyukur. Jadi awali dengan sabar, karena dengan sabar kita bisa menjadi tenang, menjadi rileks, untuk bisa selanjutnya kita ridho kepada Allah atas kejadian atau situasi yang sedang kita alami. Setelah itu kita bisa bersyukur dengan mengambil hikmah dari kejadian atau situasi yang kita hadapi. Kita lanjut ke kaidah yang nomor 4,
yaitu bagaimana caranya kita untuk bisa mengubah hasil, maka kita perlu mengubah perilaku kita. Dan untuk bisa mengubah perilaku kita, maka kita harus bisa mengubah perasaan kita. Dan untuk bisa mengubah perasaan kita, kita harus bisa mengelola pikiran kita. Dari kaidah nomor 4 ini, maka bisa kita simpulkan pusatnya itu ada di dalam pikiran kita sendiri. Karena pikiran itu bisa mempengaruhi perasaan, selanjutnya bisa menentukan apa perilaku ataupun tindakan yang kita pilih, lalu dari perilaku ataupun tindakan itu bisa menghasilkan sebuah hasil. Oke, kita masuk ke kaidah yang nomor 5. Jadi untuk bisa mengelola pikiran, perasaan, dan perilaku kita, kita harus bisa menyadari dulu apa yang sedang kita alami, ataupun kejadian ataupun situasi yang sedang kita alami. Jadi yang paling penting dari keseluruhan ini adalah sebelum kita melakukan pembiasaan, maka kita harus ada sebuah kesadaran dulu di dalam diri kita sendiri. Karena kesadaran itu adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi pada sebuah kebiasaan atau perilaku yang berulang. Jadi kita harus sadari dulu, harus tenang. Setelah kita sadar, baru kita bisa menghasilkan sebuah perilaku atau tindakan yang sudah kita anggap sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Oke, kita lanjut kepada kaidah yang nomor 6, yaitu meskipun hasil sangat dipengaruhi oleh perilaku kita, tapi dalam praktiknya kita jangan sepenuhnya mengharapkan hasil tersebut bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena setelah kita berikhtiar, lalu kita sambil tawakal, setelah itu kita tetap bertawakal dan berserah kepada Allah, hasilnya itu akan kembali lagi kepada Allah. Apakah hasilnya bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan atau tidak, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan memiliki pikiran ataupun memiliki prasangka buruk terhadap Allah jika apa yang setelah kita ikhtiarkan, apa yang kita telah usahakan itu tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Jadi semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita lanjut kepada kaidah nomor 7, yaitu kaidah yang paling terakhir ini, yaitu setelah kita mengetahui kaidah-kaidah dari nomor 1 sampai nomor 6, ini yang sangat penting untuk kita pahami, untuk kita syukuri, untuk kita sadari juga di dalam diri kita. Jadi di kaidah yang nomor 7 ini faktor yang sangat penting untuk kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan terlalu mengandalkan diri kita sendiri. Tapi kita tetap harus fokuskan dan pusatkan seluruh ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah adalah sang pemilik hati. Ingat, manusia yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan memiliki rasa sombong bahwa kita sudah berikhtiar dengan baik menurut kita, tapi kita masih lupa bahwa hasil itu hanya Allah yang bisa menentukan. Kita hanya bisa berikhtiar, ya. Jadi intinya dalam mengelola pikiran, perasaan, perilaku, kita harus senantiasa meminta tolong kepada Allah sang pemilik hati. Karena kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, artinya kita bisa dikatakan sebagai hamba yang sombong. Karena semuanya ini milik Allah, semua akan kembali kepada Allah, dan kita di sini hanya diberikan titipan di dunia ini untuk bisa berperilaku baik, untuk bisa mengamalkan amal-amal yang positif. Jadi sebaik-baiknya kita adalah sebagai manusia ini adalah manusia yang bisa beramal positif dan menebar kebaikan di muka bumi. Oke, jadi itulah 7 kaidah yang telah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan di sini dari 7 kaidah tersebut kita bisa pahami, kita bisa pelajari,
dan kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan 7 kaidah itu bisa membantu teman-teman semua, termasuk saya, untuk bisa bagaimana caranya untuk menata batin kita. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai habis. Dan yang terakhir yang akan saya sampaikan kepada teman-teman, dan terakhir mungkin sebelum saya menutup pertemuan kita kali ini, izinkan saya untuk memberikan pesan kepada diri saya pribadi dan juga untuk teman-teman semua yang menyimak video ini, bahwa kalau kita ingin sukses menata batin kita, kita harus fokus pada proses. Jadi bukan hanya semata-mata ingin langsung mendapatkan hasil yang kita inginkan. Karena orang sukses itu adalah suka proses. Jadi kita harus menghargai proses yang ada dalam hidup kita, termasuk dalam mengelola batin kita. Jangan hanya berfokus pada hasil, karena hasil itu sendiri bukan dalam kendali kita. Hasil itu sendiri semua kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa berikhtiar. Oke, teman-teman semua, bagaimana nih? Sudah ada gambaran atau pencerahan bagaimana caranya untuk bisa mengelola ataupun mengubah yang dulunya perilaku kita hanya berdasarkan pada reaksi dari sebuah kejadian, ataupun sekarang kita kalau sudah punya ilmunya, alangkah baiknya kita amalkan dengan kita menghadapi kejadian itu dengan cara merespon ya. Merespon tadi sudah saya sharing juga kepada teman-teman semua. Caranya untuk bisa merespon itu adalah yang pertama kita harus sabar, yang kedua ridho, dan selanjutnya kita harus syukur ya. Dan terima kasih juga kepada guru-guru saya, kepada teman-teman semua yang sudah support saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata ataupun apa hal yang disampaikan oleh saya ini ada yang kurang berkenan ataupun ada salah-salah kata. Terima kasih atas semua, yang baiknya semua dari Allah, untuk kesalahan dari saya pribadi, dan mohon juga dimaafkan bila ada kesalahan-kesalahan, karena saya juga di sini masih dalam proses belajar dan saya sangat menghargai proses belajar ini. Karena ciri orang yang sukses itu adalah tidak pernah berhenti belajar. Kita harus memiliki mindset yang bertumbuh jika kita ingin sukses dalam hal apapun. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini ataupun pada video hari ini. Mudah-mudahan saya bisa memberikan lagi berbagai macam informasi ataupun ilmu yang bisa saya sharingkan kepada teman-teman semua, dan saya harapkan juga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kepahaman dan kemudahan pemahaman dalam ilmu-ilmu yang disimak pada hari ini, dan juga bisa dimudahkan dalam prakteknya sehari-hari. Oke, akhir kata, terima kasih atas semua yang sudah menonton video ini. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.